18 Januari 2022, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengesahkan rancangan Undang-Undang IKN atau Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Undang-undang inilah yang mengatur segala urusan terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke sebuah wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk ukuran sebuah undang-undang, Undang-Undang IKN ini sebenarnya termasuk sangat cepat, bahkan boleh bisa dibilang kilat. Hanya butuh waktu 43 hari dari pembahasan di Pansus pada tanggal 7 Desember 2021 hingga akhirnya ada persetujuan rapat peserta di paripurna DPR pada 18 Januari 2022. Selain dirasa sangat cepat, ada satu hal sebenarnya yang sangat terasa hilang dari pembahasan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota. Apa itu? Yaitu pendapat publik. Walaupun sebenarnya di setiap pembahasan undang-undang selalu ada ruang untuk menyerap aspirasi publik, tetapi untuk hal sestrategis pemindahan ibu kota negara, rasanya diskursus publik menyertai kelahiran Undang-Undang IKN terasa agak minim. Oleh karena itu, kami Median mengadakan survei yang salah satu temanya ingin mengetahui pendapat publik seluruh Indonesia tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dari partisipan survei sejumlah kurang lebih 1.000 orang yang tersebar merata dan proporsional di seluruh provinsi Indonesia pada bulan Januari lalu, ada beberapa penemuan yang menarik. Pertama, ternyata pendapat publik itu relatif terbelah atas pemindahan ibu kota. Survei menemukan bahwa sampai saat ini, sampai data ini diambil, lebih banyak publik yang tidak setuju ibu kota negara itu dipindah dari Jakarta, yaitu 41,4% yang tidak setuju ibu kota dipindah, dibandingkan dengan 40,2% yang setuju ibu kota dipindah ke Kalimantan Timur, serta yang menyatakan tidak tahu itu 18,4%. Ini berarti walaupun informasi dan sosialisasi tentang pemindahan ibu kota negara itu sangat masif, tetapi faktanya sampai saat ini jumlah publik yang tidak setuju itu masih lebih besar ketimbang yang setuju. Hal yang kedua yang ditemukan di dalam survei ini dan perlu diperhatikan itu adalah apa alasan dan argumen dari publik yang setuju maupun yang tidak. Bagi publik yang setuju pemindahan ibu kota, survei menemukan bahwa di antara banyak alasannya yang paling utama sebagian besar publik setuju ibu kota dipindah itu karena menganggap bahwa pindah ibu kota itu berarti akan ada pemerataan pembangunan dan adanya share kue ekonomi. Kalau dari data survei itu bisa dilihat bahwa yang menyatakan setuju ibu kota pindah karena pemerataan pembangunan itu ada 18,7%. Kemudian yang kedua mengatakan Jakarta sudah tidak layak 10,7%, dan beberapa alasan yang secara persentase itu relatif lebih kecil. Nah, sementara kalau kita melihat bila kita membedah lebih dalam, survei juga menemukan bahwa proporsi publik, alasan bagi publik yang tidak setuju akan pemindahan ibu kota itu terlihat lebih beragam. Tercatat dalam survei ada 5 besar alasan publik tidak suka dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Yang pertama adalah satu, kalau dilihat dari data survei, proyek ibu kota negara ini, itu proyek pemindahan ibu kota itu dianggap sebagai buang-buang anggaran 11,4%, dan yang kedua menyatakan bahwa ini bukan prioritas karena masih pandemi Covid 10%, yang ketiga menyatakan lokasi IKN itu jauh sekali 7,6%, yang keempat menyatakan bahwa hutan Kalimantan itu bisa rusak 7,2%, dan yang kelima itu khawatir akan adanya penambahan hutang 4,6%. Nah, meskipun jumlah publik yang menolak pemindahan ibu kota terlihat dari survei ini lebih besar ketimbang yang menerima, kenyataannya Undang-Undang IKN telah disahkan oleh DPR. Pemerintah juga sudah tancap gas full untuk mensukseskan pemindahannya. Sekarang menjadi menarik untuk melihat apa langkah yang akan ditempuh baik oleh pemerintah dan DPR untuk merubah pendapat publik
ini.